untuk tujuan pembelajaran dari asking and giving suggestion di sini, jadi di sini diharapkan peserta didik dapat mengungkapkan ungkapan memberi atau meminta saran dan juga menyusun kalimat singkat dalam memberi dan meminta saran. Ya, jadi di sini kita akan membahas asking and giving suggestion atau meminta dan memberi saran. Oke. Meminta dan memberi saran. Di sini untuk meminta saran. Untuk meminta saran atau asking suggestion di sini, ketika kita membutuhkan saran dari orang lain, tentunya kita perlu ungkapan untuk meminta saran tersebut. Bagaimana ungkapannya? Ya, di sini ada beberapa ungkapan ketika kita untuk meminta saran kepada orang lain. Ya, seperti contohnya, what do you suggest? What do you suggest? Ya, apa yang kamu sarankan? Ya. Terus, do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Apakah kamu punya saran untuk saya? Ya. What should I do? Apakah yang harus saya lakukan nih? Nah, itu kan termasuk ungkapan meminta saran kepada orang lain. Baik itu ketika kalian merasa bosan atau merasa membutuhkan ketika kalian merasa ada banyak masalah, nah kalian membutuhkan saran. Dan di sini contohnya lagi yaitu, do you have any idea? And then, can you tell me what should I do? Apakah kamu bisa memberitahu saya apa yang harus saya lakukan nih? Nah, itu adalah ungkapan untuk meminta saran kepada orang lain. Dan selanjutnya yaitu any idea. Ya. Dan untuk giving suggestion sendiri atau memberi saran, kita yang memberi saran kepada orang lain. Ya, ketika orang lain membutuhkan saran dari kita. Ada juga ekspresi atau ungkapannya, contoh ungkapan-ungkapan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam memberi saran. Contohnya di sini seperti I suggest you to go to doctor. Saya menyarankanmu untuk pergi ke dokter. Jadi ketika kamu mungkin dalam keadaan sakit, orang lain akan memberi saran kepada kamu untuk pergi ke dokter. Nah, selanjutnya yaitu ada I advise you to breakfast before you going to school. Yes. Saya menyarankanmu untuk sarapan dulu nih sebelum pergi ke sekolah. Nah, itu juga kan suatu saran yang bermanfaat bagi kamu. Ketika sebelum sekolah, kamu harus sarapan terlebih dahulu agar tidak sakit, ya misalnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu you should download Green Day song. And then next is you should bring your dictionary. Misalnya kalian ada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dan kalian membutuhkan kamus. Kalian tidak mengerti bagaimana arti dari kalimat tersebut. Kalian membutuhkan kamus. Lalu teman kalian memberi saran dengan ungkapan you should bring your dictionary. Okay, next, the pattern or formula atau juga kita bisa sebut dengan rumus kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini ada subject, should, and verb one. Dan juga subject should be plus adjective, noun, or adverb. Ya, untuk contohnya di sini ada Susie should drink the medicine to get better. Jadi di sini Susie itu sebagai subjek, lalu dilanjut dengan should, dan setelah itu kita tambahkan verb one, yaitu drink. Drink itu minum ya, itu kata kerja pertama. Jadi kita cukup subjek, should, and verb one. Nah, next yaitu you should be quiet in the library. Nah, di sini ada subjeknya yaitu you, terus ada should, lalu next itu ada be, ditambah diikuti oleh adjective, noun, or adverb. Ya, selanjutnya di sini tentunya dalam memberi saran atau meminta saran di sini ada penolakan atau
menerima saran dari orang lain ataupun kita bisa menolak saran dari orang lain. Nah, di sini untuk menerima saran dari orang lain juga ada ungkapan-ungkapannya. Ya, contohnya yaitu seperti thanks, I'll do it. Makasih, saya akan melakukan itu. Ya, terus it sounds good. Ya, itu terdengar baik. Itu kan kayak respon dari seseorang dalam menerima saran dari orang lain. Ya, selanjutnya yaitu I think a good way. Ya, and then okay. Misalnya simpelnya itu respon kita itu dalam menerima saran dari orang lain yaitu cuma okay, never mind, itu nggak apa-apa. Nah, terus di sini ada lagi next, yaitu ungkapan kita dalam rejecting suggestion atau dalam menolak saran dari orang lain. Kita juga bisa menolak saran dari orang lain. Tidak semua saran yang datang atau yang dikasih ke kita itu kita terima. Tergantung kebutuhan dari kita sendiri. Apakah saran tersebut cocok untuk dilakukan atau tidak? Ya, di sini untuk menolak saran dari orang lain ada ungkapannya yaitu seperti that's good idea, but jadi itu lebih kata-kata lebih sopan. Itu idenya bagus sih, tapi gitu. Tapi mungkin saya akan lakukan nanti gitu karena saya butuhnya ini gitu kan. Gitu sih. Jadi penolakan secara halus. Ya, nah, selanjutnya yaitu I'm afraid I can't do that. Saya takut gitu, saya tidak bisa melakukan itu. Terus I guess no. Selanjutnya yaitu I tried that but it didn't work. Ya, jadi kayak semacam penolakan tapi kita memberi alasan yang lain gitu kan. Ya, selanjutnya yaitu thanks but that won't help because jadi sama sih kayak tadi, kita tuh sebenarnya menolak saran dari teman kita misalnya, tapi kita tuh nggak enak gitu sama teman kita, ya udah kita secara halus gitu nolaknya gitu kan. Terus ada lagi I don't want to do that because, kalau di sini I don't want to do that because jadi dia itu to the point bilang kalau dia itu tidak bisa menerima saran dari temannya itu gitu sih. Cuman ya tentunya kita harus menggunakan kata-kata yang sopan ya. And then mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Tadi sudah ada asking and giving suggestion, jadi menerima dan meminta saran. Dan dalam menerima dan meminta saran kita juga bisa receiving and rejecting suggestion. Kita juga bisa menolak dan menerima saran dari teman kita gitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.